kembali berjumpa di dalam ibadah pelayanan kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita merasakan bagaimana Tuhan yang baik yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini, dan kita percaya kalau waktu-waktu yang lalu sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah tolong kita melalui berbagai kesulitan. Di tahun 2021 meskipun sudah 3 minggu kita masuk, tapi kita percaya hari-hari depan kita apapun yang terjadi Tuhan yang menjamin semuanya baik. Amin. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita lakukan kecuali kita datang menghampiri Dia dengan penuh iman dan berkata dengan penuh keyakinan, Engkaulah Yesus penyelamat. Terima kasih. Setiap hari
domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Yang disembelih dan darahnya tercurah. Ingatkah saudara bahwa ketika malaikat maut menghampiri orang-orang Israel di tanah Mesir, mereka harus memberikan tanda di tiap pintu rumah mereka dengan darah anak domba. Yesus yang adalah darah anak domba bagi saudara dan saya yang menyelamatkan kita dari segala bahaya maut. Mari angkat suara, angkat hatimu, kita puji, kita sembah Dia, kita muliakan Dia, darah anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Domba yang disembelih bagi kami, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau Tuhan dipuji dan dipuja di atas segala-galanya. Saat ini kami hampiri Tuhan, kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kami membuat pengakuan baru. Oh, tidak ada siapapun di dalam hati kami yang layak menempati tempat tertinggi kecuali Engkau, anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, pengagungan, nyanyian kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Dialah Allah yang luar biasa.
Dialah Allah yang dahsyat, dan kedahsyatannya diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu satu bukti bahwa kepada kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan ini dalam pujian kita. Ku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa.
satu-satunya nama yang membuat kita tetap berani melangkah maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah begitu setia dalam hidup kita, mari kita belajar juga untuk menjadi anak-anak yang setia bagi Dia. Sebab sampai detik ini, saya mengalami, saya merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan begitu nyata, begitu luar biasa di dalam kehidupan saya secara pribadi. Pagi hari ini saya mau katakan, setiap saudara, jadikan pujian ini sebagai doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku.
tunjukkan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Firman-Mu berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Inilah pernyataan iman kami, Bapa. Kami seharusnya tidak takut tentang apapun juga, tapi kami mulai berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Tuhan. Kalau Tuhan rindu, kami pergi memberitakan Injil Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, sempurnakanlah semuanya ini dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan terima. Urapi setiap kami, supaya bukan hanya menjadi pendengar atau bahkan penggemar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu ini sudah memasuki minggu keempat dari bulan Januari ya, di tahun 2021. Tema minggu ini yaitu Akulah Air Hidup. Diambil dalam Yohanes 4 ayat 13-14 yang mengatakan bunyinya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kita tahu perikop ini tentang perempuan Samaria yang memberikan air kepada Yesus. Ya. Dari bacaan perikop ini saya ambil beberapa poin yang menjadi berkat pada hari ini buat kita semua, khususnya saya. Yang pertama, ya, mencari sumber airnya. Mencari sumber airnya. Di dalam ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Kalau kita haus, kita cari Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Ya, untuk masalah yang kita alami. Katakanlah kepada Tuhan masalah-masalah apa yang kita alami saat ini, ya. Lewat doa-doa kita, lewat penyembahan-penyembahan kita, ya, lewat air mata kita, setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu apa artinya itu, ya. Mencari kepada sumber dari pergumulan yang kita hadapi, yaitu Yesus. Ya. Kalau di perusahaan, kalau kita kerja, kita punya masalah, kita datang, kalau kita nggak ngerti, kita datang sama atasan kita, dia akan memberikan jawaban, ya. Dia akan memberikan solusinya atas masalah yang terjadi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita datang sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini loh masalah saya. Tuhan, ini loh Tuhan. Tuhan akan memberikan solusinya kepada kita. Tapi seringkali
kita lalai dalam hal ini. Ya. Kita datang bukan kepada Tuhan, kita datang kepada manusia. Manusia terbatas apa adanya. Ya. Kadang-kala Tuhan memakai juga. Setelah kita datang sama Tuhan, ya, Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memberikan jawabannya. Jangan lari kepada kedukun dalam masalah kita. Pernah saya membawakan firman Tuhan dan kesaksian bahwa waktu SMP, mama saya masih muda waktu itu. Terus mama saya suka percaya begitu-gituan, dukun, dan saya selalu suka diajak sama mama saya pergi ke dukun. Ya. Waktu itu saya udah SMP. Saya nggak ngerti apa itu. Saya cuma ngeliatin aja itu orang kesurupan dengan berbicara seperti orang yang sudah meninggal berbicara dalam tubuh orang itu, gitu ya. Terus udah gitu, saya cuma suka liatin aja kok bisa begitu ya. Terus sekali waktu saya ketemu dengan teman saya di kelas saya ketemu dia di tempat seorang dukun. Ya. Terus saya tanya sama dia, lu ngapain kesini? Saya bilang begitu. Lu ngapain? Dia bilang gitu. Dia tanya lagi kepada saya. Terus saya bilang, nganterin mama. Terus iya, gue punya pacar. Gue pengen tahu pacar gue setia apa enggak, pacar gue selingkuh apa enggak. Dan hati saya, kok percaya gitu Tuhan ya? Kok malah ke dukun gitu loh. Tapi waktu itu saya nggak begitu ngeh dan nggak begitu peduli ya. Akhirnya udah saya lewat begitu aja. Di sini kita ditantang untuk kita datang sama Tuhan. Kita cari sumber dari semuanya untuk masalah-masalah kita, yaitu Tuhan. Yang kedua, meminta kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15a, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu. Ya. Perempuan itu minta sama Tuhan, Tuhan berikan air itu. Saya mau Tuhan. Ya. Minta kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Seperti perempuan ini meminta kepada Tuhan. Seringkali sadar atau tidak sadar kita minta sama teman dekat, atasan kita untuk meminta bantuan tanpa kita datang sama Tuhan. Ya. Tapi di sini kita diingatkan kembali, hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Minta sama Tuhan. Jangan ragu-ragu, minta sama Tuhan. Jangan menjadi pecundang meminta-minta sama manusia, tapi biarlah kita minta sama Tuhan. Ya. Saya pernah mendengarkan firman Tuhan, siapa yang saya lupa, siapa yang mengatakannya, kalau hamba Tuhannya dia bilang ini, jangan menjadi pengemis, jangan menjadi mental pengemis, minta-minta ya, kepada orang lain, tetapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menganggap kita minta-minta. Tuhan malah senang kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan. Ya. Jangan lari kemana-mana. Tuhan tidak pernah tinggal diam pada saat kita meminta bantuan kepada Tuhan. Ya. Kalau anak saya mau makan, Mam, makan dong. Terus saya belum masak, apakah saya nggak kasih dia makan? Pasti saya kasih makan. Pasti saya bikinin dia makan, saya masak apa semuanya. Begitu juga dengan Tuhan. Pada saat kita minta sama Tuhan, pada saat kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan jawabannya. Minta sama Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian,
dalam menghadapi masalah-masalah. Udah hampir 1 tahun mungkin ya, kita punya masalah dalam pekerjaan, kita punya masalah dengan hal-hal yang lainnya. Saat ini datang sama Tuhan, masuk kamar, kunci kamar, sujud di hadapan Tuhan, minta. Katakan itu kepada Tuhan, Tuhan ini loh permintaan saya, Tuhan ini loh permohonan saya, ini loh pergumulan saya, ini yang menjadi beban saya saat ini. Katakan itu sama Tuhan, minta solusinya sama Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Percayalah kepadaku. Tuhan mau kita percaya kepadanya saat ini juga. Datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan solusinya kepada kita. Ada penyerahan total kepada Tuhan. Ikuti kemauan Tuhan, ikuti keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Seringkali kita memaksakan keinginan kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini, pokoknya saya nggak mau tahu. Sama seperti anak kecil kalau minta mainan, mama, papa, saya mau minta ini, saya nggak mau tahu, pokoknya ini. Dia nggak tahu itu baik apa tidak. Contoh, Elkana minta pistol misalnya, tapi dia tidak mau pistol-pistolan, dia mau pistol beneran. Apakah saya kasih? No, nggak akan saya kasih, karena itu akan merugikan diri sendiri, merugikan saya, merugikan dia juga ya. Jadi pada saat kita percaya sama Tuhan, pada saat kita minta sama Tuhan, pada saat kita menyerahkan semuanya sama Tuhan ya, kita minta jawabannya sama Tuhan, Tuhan pasti akan bilang, Tuhan akan kasih lihat apakah itu berguna untuk kita, apakah kita berguna untuk yang lain juga. Kalau tidak berguna buat kita, Tuhan tidak akan kasih. Maaf, itu bukan rencananya Tuhan buat kita. Jadi jangan memaksakan kehendak kita, jangan memaksakan keinginan kita sama Tuhan, tetapi biarlah kita mengikuti rencananya Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan fokus kepada doa-doa kita ya. Terus saja. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai saat ini, dari saat kami menikah sampai saat ini, saya tidak berhenti-hentinya untuk berdoa, minta sama Tuhan supaya saya diberikan rumah, tempat tinggal permanen, tidak ngontrak. Sampai saat ini Tuhan tidak kasih jawaban. Saya nggak tahu kenapa, tapi di balik semuanya itu saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Ya. Saya nggak putus asa, saya nggak bilang, ih Tuhan kenapa sih? Udah saya ngambek, enggak. Saya nggak mau melayani Tuhan, Tuhan udah nggak kasih saya rumah. Udah berapa tahun saya doa? Enggak, saya nggak doain seperti itu. Saya nggak orang seperti itu, ya. Tapi tetap saya minta sama Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan saya, kehendak Tuhan terjadi atas rumah tangga saya. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan untuk anak-anak saya supaya Tuhan memberikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka, orang yang sukses. Rencana Tuhan indah pada mereka semua, yang tidak saya bayangkan, yang tidak saya pikirkan, Tuhan sediakan itu kepada kami semua. Percaya masa depan kita di tangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang jelek dalam kehidupan kita. Enggak. Mungkin orang lain akan mempunyai masalah, akan memberikan masalah yang jelek kepada kita, rencana yang jelek kepada kita. Tapi Tuhan tidak pernah. Tuhan mau kita mempunyai rencana yang indah ya. Tuhan sudah sediakan itu dari rahim
dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Dia udah tahu, ini loh, si Lina akan seperti ini, nih si Lina akan menikah sama si Isa, nih si Lina punya anak yang namanya Janet dan Elkana, ini loh seperti ini, nah anaknya ini seperti ini. Tuhan udah rencanakan itu semua. Ikuti kemauan Tuhan, ikuti alurnya Tuhan, ikuti jalannya Tuhan. Karena saya percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan sediakan kepada kita, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan-rancangan mengenai kita itu indah pada waktunya. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud. Jadi jangan mengeluh kalau kita datang masalah, kalau kita terdapat ujian-ujian yang dalam hidup ini, masalah-masalah ini, ya. Jangan mengeluh, tapi mengucap syukur. Tuhan, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Jangan. Katakan, Tuhan, terima kasih buat sakit ini. Saya tahu rencana Tuhan indah pada waktunya. Sudah 3 bulan di leher saya kayak ada sesuatu. Di leher saya kayak ada daging lebih, kalau nelen gitu nggak enak, ngeganjel. Biasanya kalau dulu-dulu 3-4 hari udah hilang, tapi ini udah 3 bulan. Akhirnya saya memberanikan diri, saya periksa ke dokter. Dokter bilang, saya takutnya itu tiroid, karena waktu itu pernah saya punya tiroid. Terus akhirnya saya bilang, dokter bilang, oh nggak ada tiroidnya, bagus. Ya. Akhirnya saya disuruh ke THT. THT bilang, ya nggak ada tiroid, di sini bagus, ada radang, ya. Terus karena dari emah, gitu. Di situ saya dikasih obat. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya ini. Saya nggak mengeluh, saya nggak bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan kasih sakit ini, Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Terus terang jujur ibu bapak saudara sekalian, ini nggak enak. Tiap malam saya merasa, tiap malam saya merasa gegagapan gitu kalau mau ngambil napas, ya nggak enak banget. Tapi di sini saya bilang, Tuhan, saya mau belajar mengucap syukur. Saya mau belajar berterima kasih. Saya mau belajar apa yang terjadi dalam kehidupan saya mau menerima dengan ikhlas. Karena saya tahu rencana Tuhan indah pada waktunya. Tuhan punya rencana yang lain dalam kehidupan saya. Ya. Kadang-kala masalah-masalah yang kita alami itu bukan ujian-ujian dari Tuhan, tapi karena kebodohan kita yang merasa pinter, yang merasa tidak perlunya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, saya bodoh. Kenapa saya bilang saya bodoh? Udah tahu saya punya mah, ya. Tapi kenapa saya suka makan pedas? Kenapa saya suka makan makanan yang asam? Suami saya seringkali mengatakan, Mam, jangan makan pedas, Mam, kurangin pedas, Mam, jangan makan yang asam-asam, Mam, jangan makan yang goreng-gorengan, kurangin. Kadang-kala saya suka kesal sendiri. Apa sih? Orang kagak makan? Saya bilang begitu. Ya. Tapi itulah kenyataannya. Saya suka curi-curi, saya makan pedas. Ya. Bagi saya, kalau nggak makan pedas nggak enak. Gitu ya, kayak nggak nafsu makan. Tapi di sini saya belajar. Inilah kebodohan saya. Udah dikatakan jangan makan pedas, kurangin pedas, ya. Tapi saya ngeyel. Jadi sekali lagi saya katakan, seringkali masalah datang sama kita itu bukan ujian dari Tuhan, tetapi kebodohan kita sendiri. Ya, kebodohan kita nggak mau ngikuti maunya Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan, ya. Jadi percaya sama Tuhan.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya sama Tuhan. Sakit apapun, masalah apapun, Tuhan akan tolong kita semua. Yang keempat, penyerahan diri seutuhnya. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam mengiringi kita kepada Tuhan, Dia ingin agar kita senantiasa berubah setiap saat, berubah menuju kesempurnaan. Pencobaan yang datang diizinkan untuk dapat membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selalu ada aspek kehidupan kita yang sedang dibentuk oleh Tuhan ketika kita sedang menghadapi sebuah pencobaan. Jadi serahkan diri kita sama Tuhan. Serahkan semuanya seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini loh masalah saya. Tuhan, ini loh. Tuhan ingin agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Dia, semakin besar penyerahan diri yang harus kita berikan kepada Tuhan. Saya ulang, semakin kita bertumbuh di dalam Dia, semakin besar penyerahan diri yang harus kita berikan kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Seperti waktu kita masih kecil, umur 1-2 tahun, kita selalu dituntun oleh orang tua kita untuk berjalan. Begitu juga kita dituntun sama Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita loh. Sedetik pun kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Tapi kita yang meninggalkan Tuhan, sampai bertahun-tahun kita tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, walaupun kita sudah tinggalkan Tuhan. Saya sedih kalau melihat orang tinggalkan Tuhan demi harta, demi jabatan, demi apapun. Saya sedih banget. Di mana iman kita? Di mana cinta kita mula-mula? Di mana kita jatuh cinta sama Tuhan yang pertama kali? Kalau kita tinggalkan Tuhan, apakah yang menjadi hal yang paling berharga bagi hidup kita saat ini? Apa yang masih belum kita lepaskan pada hidup ini saat ini? Apa yang masih menyebabkan Tuhan hanya menjadi nomor 2 dalam hidup kita ini? Jawab di dalam diri kita. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini, saya ulang pertanyaan ini. Apakah yang menjadi hal yang paling berharga bagi hidup kita ini? Apa yang masih belum kita bisa lepaskan dalam hidup ini? Apa yang masih menyebabkan Tuhan hanya menjadikan nomor 2 dalam hidup kita ini? Tuhan ingin menyerahkan diri kita seutuhnya. Saya ulang, Tuhan ingin penyerahan diri kita seutuhnya bagi Tuhan. Dan di saat kita mau menyerahkan diri sepenuhnya, kita akan mengalami terobosan di dalam hidup kita ini. Itu janji Tuhan kepada kita. Asalkan kita sepenuhnya ada penyerahan total. Yang kelima, memelihara ibadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 bunyinya mengatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ini tentang Hana dan Elkanah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badania terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik itu hidup ini maupun hidup yang akan datang. Timotius mengatakan jelas sekali, latihan badania terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi jangan tinggalkan ibadah kita. Walaupun saat ini kita sudah mengalami hampir 1 tahun kita mengalami ibadah online, ya. Tetap
pada waktunya ibadah. Kesian Kosambi baru mengadakan ibadah melalui Zoom. Itu jam 9 kurang 15 sudah dibuka. Ada ramah-tamah, bukan ramah-tamah makanan, bukan, tetapi sapa, ketemu kangen ya di dalam Zoom itu. Jam 9 akan dimulai ibadah. Apakah kita sudah setia dengan hal itu? Jangan bilang kita setia sama Tuhan, Tuhan saya mengikuti Tuhan, tetapi ibadah kita bolong-bolong. Pada waktu Natal, Ibu Gembala Ibu Esa mengatakan bahwa kalau setiap ibadah, walaupun di rumah, walaupun melalui Zoom, Ibu Gembala tetap mempersiapkan diri dengan baik. Dia berdandan, dia memakai baju yang baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempersiapkan ibadah kita dengan baik? Boro-boro siapin baju yang baik atau dandan. Ibadah aja kita, nanti aja sore lewat YouTube, nanti aja besok, nggak sempet saya, nanti aja besok Selasa, nanti aja. Akhirnya tidak ibadah. Jujur kepada diri sendiri, apakah kita ibadah? Setia mengikuti ibadah kita tepat waktu? Pada saat kita sudah ditetapkan untuk mengikuti ibadah, lakukanlah itu. Dikatakan bahwa ibadah mengandung janji di sini. Itu janjinya Tuhan ada dalam ibadah-ibadah, yaitu lewat firman-firman Tuhan yang kita dengar. Ketika kita memelihara ibadah kita kepada Tuhan, maka kita sedang memelihara perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Janji yang Tuhan berikan akan digenapi cepat atau lambat, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Di dalam Ulangan 26 ayat 28 ayat 15 sampai 46. Ibu bapak saudara boleh baca di rumah. Itu tentang ibadah kita, memelihara anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya tidak akan berlaku di luar Tuhan. Terobosan bagi doa pergumulan yang kita alami bukanlah suatu hal yang susah. Yang susah itu kemalasan kita. Semuanya hanya tergantung kepada pilihan kita. Apakah kita mau berserah sepenuhnya dan taat beribadah kepada Tuhan atau tidak? Itu pilihan kita. Malas lah makan kuota. Kalau ikut Zoom, kalau ikut ibadah di YouTube, harusnya biarin aja. Toh saya juga baca firman setiap hari. No, tidak sama. Tetapi janji Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Berkat telah disediakan bagi kita yang mau datang kepada Tuhan, berserahlah kepadanya dan taat beribadah kepadanya, maka kita akan mengalami terobosan dalam hidup ini. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa. Mendengarkan suara Tuhan. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu
dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Jadi beribadah itu penting, ya. Jangan malas. Walaupun saat ini kita semua melalui YouTube ataupun live online lewat Zoom, ikutilah itu. Jangan malas. Kalau malas, resiko tanggung sendiri. Ya. Jelas firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kita di luar Tuhan, janji Tuhan tidak akan digenapi. Janji Tuhan itu untuk orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, saya tidak berpanjang. Waktu hari Rabu kemarin saya mengikuti kelas Bapak Hari Sudarman, saya merasa diberkati lewat sebuah lagu tentang jejakmu Tuhan. Lagu ini memberkati saya banget, dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar lagu ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan, kita ikuti jalan-jalan Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi ikutilah. Biarlah kami memuaskan hidup kami. Biar kami memuaskan hidup-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Biarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia.
sampai Engkau berkata, sabarlah Engkau setia, hai hambaku. Bapa dalam surga, kami sudah menyampaikan firman-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu terus tertanam dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami secara total serahkan diri kami kepada-Mu, Tuhan. Biar kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Biarlah kami mencari Engkau. Kami minta kepada Engkau, karena Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak atas firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang mari kita akan berikan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan boleh melihat bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan tiba waktunya buat kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah uang-uang yang akan kami persembahkan ini menjadi sesuatu yang memberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan melipat gandakan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menyaksikan beberapa pengumuman berikut. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan sudah memberkati, menyertai dan menolong kami dalam seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini, namun sebelumnya kami berdoa memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati seluruh kehidupannya bersama keluarganya, pakai terus hidupnya jadi berkat buat lebih banyak orang, dan Tuhan lindungi kemanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk pergi melayani. Kami berdoa memberkati pembangunan gereja kami, supaya Tuhan yang akan mempercepat progresnya. Tuhan Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan untuk menyempurnakan pembangunan ini. Tuhan Allah yang buka jalan untuk pengurus perizinan yang sedang dilakukan. Tuhan berkati hamba-Mu buat Ibu Gembala yang terus Tuhan pakai dengan luar biasa, berikan kesehatan, berikan kekuatan ekstra bersama seluruh keluarga. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka ada, suami, istri, anak-anak, orang tua, rumah tangga, keluarga, semuanya Tuhan berkati. Semuanya ada dalam perlindungan tangan Tuhan, semuanya dipelihara oleh Tuhan, semuanya diberkati dan dikucurkan berkat-berkat luar biasa dari surga.
bersatu ke dalam peribatan mereka, supaya mata mereka melihat bahwa di tengah-tengah situasi COVID, di tengah-tengah masa sulit, Allah tetap memelihara mereka dengan cara apapun juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami, buat presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, buat para menteri, buat gubernur, buat DKI Jakarta. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang melindungi. Bahkan Tuhan sendiri akan bekerja. Singkirkanlah paparan COVID dari setiap langkah kehidupan gerejamu, dimanapun gerejamu berada. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, kita akan siap menerima doa berkat dari hamba-Nya. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.